Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1015. Kalian semua pantas mati. Semua orang yang tertawa terbahak-bahak langsung berhenti tertawa dan menoleh ke arah pintu. Saat berikutnya, Sandao dan yang lainnya menatap Ping Chuan Hao. Kawashima Keiko baru saja berada di rumah bersamanya. Menurut pemikiran mereka, dia sudah menjadi wanita Hirakawa Hiroshi. Mengapa dia begitu cemas dan gugup terhadap Jifei? Terkejut, tidak mengerti, wajah Hiroshi Hirakawa menjadi hitam seperti dasar panci. Dia baru saja bersama Kawashima Jiko, dan mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya baginya. Dia sangat gugup. Dia tidak menyangka bahwa yang ada di pikirannya adalah Jifei. Rasanya seperti harta karunnya telah diambil darinya. Tepat saat dia hendak berbicara, Kawashima Jizi sudah berlari melewati mereka dan melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Melingkarkan lengannya di leher Jifei. "Jifei, selamatkan aku." Wui, dia membenamkan kepalanya di lengan Jifei dan mulai menangis. Perubahan ini begitu cepat dan tiba-tiba sehingga semua orang bingung dan bahkan tercengang. Mereka semua menatap Hiroshi Hirakawa, adapun Kawashima Jiko, pada awalnya dia khawatir pada Jifei, tetapi saat dia melihat Jifei aman dan sehat, dia pun benar-benar tenang. Baka, Hiroshi Hirakawa berteriak dengan marah dan menatap Seisuke Kawashima untuk meminta penjelasan. Pada saat ini, Kawashima Seisuke telah membersihkan darah di wajahnya dan matanya kebetulan menatap Kawashima Keiko, tanpa menjawab perkataan Hirakawa Hiroshi. Hiroshi Hirakawa sangat marah. "Kawashima Seisuke, apa yang sebenarnya terjadi?" Tubuh Kawashima Seisuke bergetar, dan dia bereaksi pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Kawashima Jizi dan Jifei akan memiliki hubungan yang begitu dekat. "Baga, Kawashima Jizi, kembali ke sini." Kawashima Jiko merasa sangat hangat dan nyaman dalam pelukan Jifei, dan hatinya dipenuhi dengan rasa aman yang tak terbatas. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak ingin meninggalkan pelukan Jifei. Karena itu, peluklah lebih erat. Dia bahkan berharap bisa menyatukan tubuhnya dengan tubuh Jifei. Walaupun Jifei tidak tahu bahwa Kawashima Seisuke akan memberikan Kawashima Keiko kepada Hirakawa Hiroshi saat ini, ketika dia melihat kemarahan mereka dan teringat Kawashima Keiko yang meneleponnya dan langsung menutup telepon setelah beberapa dering dan mematikannya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan memeluk pinggang Kawashima Jizi, dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir rasanya lebih baik saat kamu tidak mengenakan pakaian dan aku memelukmu dan menyentuhmu, dan aku lebih menyukaimu." Senyum, menggoda, ambigu, seperti sepasang kekasih. Dahi, semua orang di tempat kejadian tercengang, termasuk Odamiki dan Anzai Rika. Tubuh Kawashima Jiko semakin melemah, dan ia pun ambruk ke dalam lumpur, bersandar erat di lengan Jifei. Suara detak jantungnya yang kencang terpancar ke tubuh Jifei, membuatnya merasa seakan-akan tubuhnya dihantam ombak. Ia terkesima, berpikir bahwa wanita ini cukup baik. "Baka!" Kawashima Seisuke berteriak marah, "Baka!" Hiroshi Hirakawa mengumpat dengan marah. Lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kawashima Seisuke dengan keras. Ah! Pipi Kawashima Seisuke langsung membengkak dan darah muncrat dari mulutnya. Tetapi dia segera berdiri tegak, menundukkan kepalanya dan menunggu hukuman. Penampilan Kawashima Keiko merupakan penghinaan besar bagi Hirakawa Hiroshi. Hiroshi Hirakawa begitu marah hingga ia hampir meledak. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia sukai begitu dekat dengan Jifei, terutama ketika ia mendengar bahwa Jifei menyentuhnya saat ia telanjang. Ia sangat marah karena ia belum menikmatinya seperti itu.
Kawashima Seisuke hampir mati ketakutan. Dia tidak tahu bahwa Kawashima Keiko dan Ji-Fei memiliki hubungan seperti ini. Sekarang jelas bahwa dia menyanjung orang yang salah, dan Hirakawa Hiroshi mulai membencinya. Ketika Ji-Fei melihat reaksi kedua orang itu, dia segera menyadari bahwa tebakannya benar. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bagian tubuh Kawashima Jizi yang menonjol 2 kali, sengaja dibuat terlihat intim. Kawashima Jiko sudah teralihkan, dan setelah ditampar Ji-Fei, seluruh tubuhnya menjadi lebih lembut. Dia memeluk Ji-Fei erat-erat, mengeluarkan erangan pelan, dan sepertinya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bunuh Ji-Fei. Hiroshi Hirakawa sangat marah dan mengeluarkan perintah kepada orang-orang di sekitarnya. Desir, 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 Sandao, Ping Yuan dan yang lainnya menghilang dalam sekejap, dan para ninja biasa itu dengan cepat melangkah maju dan mengepung Ji-Fei dan 4 orang lainnya. Ketika Kawashima Jizi mendengar kemarahan Ping Chuan Hao, dia tiba-tiba menjadi gugup, dan dengan cepat berdiri dan berbalik untuk melihat Ping Chuan Hao. Jangan sakiti Ji-Fei, aku akan menemanimu. Ketika Hiroshi Hirakawa melihat wajah Kawashima Keiko yang dingin dan cantik, hatinya bergetar lagi. Dia dingin dan menarik, dengan bibir hitam yang menggoda. Tepat saat dia hendak menyetujui, tangan Ji-Fei sudah memeluk Kawashima Jizi lagi. Ketika kamu bersandar di lenganku dan menggenggam tanganku untuk menyentuh tubuhmu, bukankah kamu ingin menjadi wanitaku? Apa maksudmu sekarang? Wajah Kawashima Jiko memucat. Dia menatap Ji-Fei, tidak tahu harus berkata apa. Apakah pria ini tidak tahu bahwa dia melindunginya? Ji-Fei sudah mengangkat tangannya untuk menyentuh bibirnya yang dipoles lipstik hitam. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai berdandan. Apakah kamu ingin menjadi goblin pemakan manusia? Bicaralah dengan nada tenang, penuh ejekan, sangat ambigu. Hiroshi Hirakawa menjadi semakin marah. Awalnya dia ingin Kawashima Keiko kembali ke sisinya dan kemudian membunuh Ji-Fei. Tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menyerah. Keduanya harus mati. Hari ini, dia merasa benar-benar tertipu oleh Ji-Fei, Kawashima Jizi, dan Kawashima Seisuke. Berpikir tentang identitasnya, dan berpikir tentang betapa banyaknya wanita di negeri yang ingin melemparkan diri ke pelukannya dan menjadi wanitanya, sekarang tampaknya wanita yang disukainya sebenarnya adalah sisa-sisa dari orang lain. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia tertarik pada wanita ini dan ingin membahas Guzeng dengannya dan kemudian bersamanya, ini merupakan ejekan yang lebih besar dan pukulan yang lebih besar. Kemarahannya menjadi lebih kuat dan dia hampir menjadi gila. Bunuh mereka. Unggul, para ninja biasa itu hampir menyerbu ke depan dan menyerbu ke arah Ji-Fei. Ji-Fei menggendong Kawashima Keiko, menarik Oda Miki dan Anzai Riko, bergerak cepat, keluar dari pengepungan dan berlari ke mobil. Buka pintu mobil dan katakan, masuk, dia berteriak cemas dan dengan panik mencoba membantu ketiga wanita itu membuka pintu mobil. Ninja yang bergegas melihat kejadian ini dan mengira Ji-Fei takut. Dia langsung menjadi sangat percaya diri dan memutuskan bahwa akan sangat mudah untuk membunuh Ji-Fei. Jadi dia bergegas tanpa mempedulikan apapun. Oda Miki dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dimaksud Ji-Fei. Mereka mengira dia benar-benar takut dan menjadi sangat gugup. Tepat ketika mereka hendak berbicara, mereka tiba-tiba melihat Ji-Fei berlari ke depan lagi. Ji-Fei, kembalilah, Oda Miki berteriak. Wah, Ji-Fei sudah meninju kepala orang di depannya. Aduh. Sambil berteriak, lelaki itu terbang terlentang dan terbang menjauh. Ji-Fei melangkah maju dengan kaki kanannya, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kirinya, meraih pergelangan kaki orang itu dengan sekejap, dan menarik orang yang terlempar itu keluar. Yang lainnya tercengang,
Tidak tahu mengapa, Ji Fei mengulurkan tangannya yang lain dan meraih kaki yang satunya. Dia menggoyangkan lengannya, dan orang di tangannya seperti tongkat, terbang langsung ke udara. Ledakan, disertai dengan serangkaian suara tabrakan. Orang-orang yang berlari mendekat terlempar satu demi satu. Darah berceceran dan jeritan terdengar. Ninja tak kasat mata seperti Yamashima terciprat darah yang mengambang di udara. Tubuh mereka yang tersembunyi menjadi sangat jelas dalam sekejap, seperti kain putih yang disemprot darah. Mereka kehilangan kemampuan tak kasat mata mereka dan menampakkan wujud asli mereka. Ada rasa dingin yang kuat di wajah Ji Fei. Inilah hasil yang diinginkannya. Kalian semua pantas mati. Bab 1016, menghapus seni bela diri. Suara mendesing. Ji Fei melemparkan tongkat manusia di tangannya ke arah Sandao, yang dengan cepat menghindar. Tubuh Ji Fei telah pergi ke arah yang berlawanan dan tiba di depan dataran. Baka, Pingyuan merasa itu datang tiba-tiba, tetapi dia masih mengumpat dengan marah dan bersiap menyerang Ji Fei dengan dua anak panah lagi di tangannya. Namun sebelum dia bisa bergerak, tangan Ji Fei sudah mencengkeram tangannya, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga ke atas. Dengan dua klik, tangannya ditekuk ke atas hingga 90 derajat, dan tulang-tulang putih menembus kulit, dan darah berceceran keluar. Patah, diiringi suara dua anak panah jatuh ke tanah. Ah! Pingyuan menjerit sekuat tenaga. Ji Fei mengendurkan tangan kirinya, mengepalkannya, dan memukul tepat di perut Pingyuan. Engah, terdengar suara tumpul seperti benturan pada karung kapas. Darah muncrat dari mulut Pingyuan, dan tubuhnya terjatuh lemas. Ji Fei mengendurkan tangannya yang lain dan Pingyuan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya membungkuk seperti udang dan seluruh tubuhnya berkedut. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia pingsan. Kemampuan bela dirinya telah dihancurkan oleh Ji Fei. Sandao di belakangnya begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini hingga dia lupa bergerak. Ji Fei sudah mendekati pulau gunung itu. Dia melambaikan tangannya di depan matanya, lalu memukulnya dengan keras di perut bagian bawah. Kejadian serupa terjadi pada Pingyuan. Seni bela dirinya hilang dan dia terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Adegan itu dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Hanya Hirakawa Hiroshi dan 8 ninja tingkat tinggi di sampingnya yang tidak bergerak yang tersisa. Tepat ketika Sandao dan Pingyuan hendak mengambil tindakan, mereka repot-repot melakukannya. Lagi pula, Sandao baru saja memaksa Ji Fei bersembunyi. Dan Ji Fei berlari menyelamatkan diri bersama ketiga wanita itu, seolah ingin melarikan diri. Pemborosan seperti itu tidak layak untuk ditindak secara bersama-sama, karena akan mencoreng nama baik mereka, jadi mereka tidak pindah. Namun, dalam sekejap mata, Ji Fei benar-benar mengalahkan puluhan ninja biasa, dan bahkan secara langsung melumpuhkan seni bela diri dua ninja tingkat tinggi, Pingyuan dan Sandao. Ini tidak dapat dipercaya dan sulit dibayangkan. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Menatap Ji Fei, mereka tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, mereka belum bereaksi, karena di mata mereka, hal itu mustahil. Sekalipun Ji Fei kuat, dia tidak bisa menghancurkan gunung, pulau, dan dataran hanya dengan satu gerakan. Bukan hanya mereka, bahkan ketiga wanita itu, Kawashima Keiko, Oda Miki, dan Anzai Reika, tercengang. Apa yang sedang dilakukan Ji Fei? Kemampuan apa? Saya benar-benar tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Baka, Hiroshi Hirakawa merupakan orang pertama yang bereaksi dan orang pertama yang mengumpat. Ji Fei menatap Ping Chuan Hao yang berdiri dengan bangga dan bertanya dengan dingin, apakah kamu tidak yakin?
Ping Chuan Hao merasakan sesak di dadanya dan menatap Ji Fei dengan marah. Anda benar-benar menggunakan strategi membuat para prajurit menjadi sombong, dengan sengaja menyebabkan mereka menjadi sombong, dan dengan sengaja membiarkan mereka menjadi tidak berdaya saat mereka tidak siap. Perkataan Ping Chuan Hao menyadarkan semua orang dan akhirnya membuat semua orang mengerti maksud Ji Fei. Berpikir tentang bagaimana Ji Fei bisa dengan mudah membunuh orang-orang itu tadi, tetapi dia menunjukkan rasa takut dan teror. Sekarang tampaknya itu hanya akting belaka. Hanya Ping Yuan, Sandao dan lainnya telah menjadi pemain yang paling menyedihkan dan telah menjadi orang yang tidak berguna. Ji Fei diam-diam memuji Ping Chuan Hao di dalam hatinya, tetapi rencananya masih terlihat jelas. Faktanya, dia tidak tahu level dari 12 ninja senior di negeri yang dan pemimpin mereka, Hiroshi Hirakawa. Hiroshima dengan mudah ditaklukkan terakhir kali, tetapi dia tidak meremehkan musuh kali ini. Jadi setelah datang ke sini, saya tidak bertindak kuat dan tidak lemah, memberi mereka kesan yang salah. Benar-benar berhasil, orang-orang ini bingung dengan kinerja Ji Fei. Jadi mereka meremehkan musuh dan dikalahkan oleh Ji Fei. Brengsek, Kawashima Seisuke berdiri dengan marah. Sekarang dia berada dalam situasi yang sulit dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ji Fei melambaikan tangan ke arah Kawashima Seisuke. Ayo, kalau kamu tidak setuju, kemarilah, mari kita bertanding. Humoris dan sarkastik, dengan ekspresi meremehkan di wajah. Ekspresi Kawashima Seisuke mulai berubah terus-menerus. Awalnya dia hanya ingin tampil menonjol dan berpura-pura agar Ping Chuan Hao dan yang lainnya melihat sikapnya, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan begitu sombong dan menantangnya, yang membuatnya berdiri di sana tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei menghancurkan gunung, pulau, dan dataran dengan mudahnya. Jika aku pergi ke sana sendiri, bukankah aku akan mencari kematian? Baga, tidak berguna. Ketika Hiroshi Hirakawa melihat Kawashima Seisuke tidak bergerak, dia berteriak dengan marah. Tubuh Kawashima Seisuke bergetar, dan dia berdiri. Ji Fei, aku akan membunuhmu. Fiu, Oda Miki di belakangnya tertawa. Kawashima Seisuke, apakah kamu mencoba menghibur diri? Apakah kamu lebih baik dari Yamashima dan Ping Yuan? Wajah Kawashima Seisuke memerah. Seolah-olah dia telah ketahuan. Dia berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Mata Hiroshi Hirakawa terus mengecil, dan dia tahu bahwa Kawashima Seisuke sedang berakting. Dia sengaja berhenti bicara dan hanya menatap Kawashima Seisuke. Dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Kawashima Seisuke dan dia harus membunuhnya. Kawashima Senji bingung. Meskipun dia tidak mau, dia tetap menggertakkan giginya dan melangkah maju, menatap Ji Fei. Kamu mencari kematian. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba mulai berputar dan berlari mengelilingi Ji Fei dengan cepat. Awalnya tidak cepat, seperti berjalan-jalan mengelilingi Ji Fei. Namun perlahan-lahan ia mulai melaju, dan akhirnya menjadi bayangan hitam, yang membuatnya mustahil untuk melihat keberadaannya. Ji Fei, hati-hati, pamanku adalah ninja angin. Dia pandai menggunakan perubahan kecepatan angin untuk menyerang, dan kecepatannya sangat cepat. Kawashima Jizi mengingatkan dengan prihatin. Hiroshi Hirakawa menatap Kawashima Keiko dengan wajah muram. Matanya dingin. Pengkhianatan total. Ji Fei berdiri di tempatnya, memperhatikan Kawashima Seisuke yang berlari cepat dengan tenang, dengan ekspresi santai di wajahnya. Ketika Kawashima Seisuke melihat ini, dia menjadi semakin marah dan bergerak lebih cepat. Fiu, Ji Fei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak lelah berlari seperti ini? Haha, Oda Miki dan Anzai Rika terhibur dengan ejekan Ji Fei.
Kawashima Seisuke yang sedari tadi menahan napas, sebenarnya tengah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia ingin melancarkan serangannya saat Ji Fei sedang tidak memperhatikan atau tidak berkonsentrasi. Ia tidak menyangka Ji Fei akan menggodanya seperti ini. Ia begitu marah hingga tubuhnya terhenti dan ia pun berhenti di situ. Hanya itu yang bisa kulakukan, Ji Fei bertanya sambil mencibir dan sudah mendekati Kawashima Seisuke. Kawashima Seisuke segera menarik napas dan ingin melanjutkan. Tetapi Ji Fei sudah mencengkeram kerah bajunya. Anda adalah pulau pegunungan dan dataran berikutnya. Suara dingin Ji Fei meledak di telinganya. Tidak. Kawashima Seisuke berteriak ketakutan. Tapi tinju di depannya semakin membesar dan membesar, dan membesar dan membesar. Wah, tinju itu menghantam perut bagian bawahnya dengan keras. Dan perutnya tiba-tiba bergejolak seperti wajan penggorengan yang sedang mendidih. Seluruh tubuhnya seperti bola yang kempes, dan dia langsung kehilangan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Ji Fei mengendurkan tangannya, dan dengan bunyi gedebuk, Kawashima Seisuke langsung terjatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan keterampilan bela dirinya hancur. Suasana kembali hening. Jika dikatakan bahwa Sandao dan Ping Yuan diserang secara tiba-tiba oleh Ji Fei dan lengah, sehingga ilmu bela dirinya menjadi lumpuh, maka pada saat ini Kawashima Seisuke dapat dengan mudah ditundukkan oleh Ji Fei. Kemampuan ini menakutkan sekali. Ketika Ping Chuan Hao menatap Ji Fei, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Dia marah, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Omelan dan perintah tadi lebih kepada meminta orang-orang tersebut untuk melawan Ji Fei sampai mati. Namun tanpa diduga, Ji Fei tidak terluka. Lawan yang kuat. Ketika beberapa ninja di sekitarnya mencoba bergerak, Hiroshi Hirakawa mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Haha, Hiroshi Hirakawa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena marah. Bersambung.